wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang materi yang baru lagi, yaitu tentang sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss gitu. Jadi sistem persamaan linear itu apa? Nah, sistem persamaan linear itu sebenarnya dia itu yang bentuknya seperti misalnya x kuadrat plus 1x terus kemudian plus b, jadi ada variabel a, b, dan juga c gitu. Nah, terus di sini juga untuk sistem persamaan linear itu kita pakai untuk di bidang fisika mekanika gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini tuh ada sistem persamaan linearnya. Nah, ini didapatkan dari kasus sistem pegas gitu, sistem pegas yang ada di dalam fisika mekanik gitu. Jadi yang terlebih dahulu kita akan membahas tentang eliminasi Gauss gitu. Jadi eliminasi Gauss ini apa? Jadi eliminasi Gauss ini ketika ada sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linearnya itu bisa kita susun sehingga dia akan menjadi sebuah matriks gitu nantinya. Dia akan bisa dijadikan sebuah matriks gitu. Misalnya di sini ada sistem persamaan linear A11 X1 plus A12 sampai dengan seperti ini gitu. A13 X3 seterusnya sampai dengan A1n sampai dengan Xn untuk untuk menyampingnya dan untuk ke bawahnya. Ini tiap row-nya. Nah, ini tiap ke bawahnya atau tiap barisnya gitu. Nah, tiap barisnya ini juga dia ke atas. Bedanya adalah di sini yang berubah adalah yang depannya itu. Ketika baris, dia yang berubah adalah yang depan dari sebuah variabel ini. Yang depannya sini dia akan berubah sampai hingga atau sampai n, sampai akhir gitu, tergantung kasusnya. Terus kemudian kalau yang ke samping yang berubah adalah angka yang kedua itu untuk kolomnya gitu, seperti itu untuk row-nya. Nah, di sini juga kita definisikan, nah, ketika ada sistem persamaan linear itu pasti ada sama dengannya gitu. Jadi di sini tuh misalnya kita konstantanya adalah B1, B2, dan B3 seperti itu. Nah, ketika dijadikan sebuah matriks sistem persamaan linear, dia akan menjadi seperti ini gitu. Jadi di sini variabel A-nya di sini. Nah, itu yang akan dituliskan di matriks 3x3 gitu, atau 3 kali berapa gitu, tergantung dari kasusnya. Dan juga nanti dia akan dikalikan dengan nilai akhirnya gitu, nilai sistem persamaan linear di paling akhirnya gitu, tergantung dia isinya berapa gitu. Terus dia juga dikalikan dengan variabel. Nah, ini sama dengan si B-nya tadi, seperti itu. Nah, jadi semua persamaan linear di atas, nah, bisa kita formulasikan untuk A, N, N, dan Xn sama dengan Bn. Nah, untuk Sn-nya ini sama dengan Bn per A, N, N gitu. Nah, terus selanjutnya juga akan mendapatkan formulasi seperti ini. Xn-1 sama dengan Bn-1 minus An untuk A suku ke N-1 sampai dengan Nx suku ke N gitu. Nah, di sini A suku N-1 dan juga A dari suku N-1 seperti itu untuk eliminasi Gauss gitu. Jadi nantinya kita akan mendapatkan nilai dari si X-nya gitu. Jadi nanti misalnya ada kasusnya, misalnya ada 3, ada X1, ada X2, ada X3. Nah, itu memakai persamaan formulasi seperti ini gitu. Nanti akan kita cari. Nah, untuk solusi umumnya sendiri terlebih dahulu. Jadi untuk solusi umumnya itu dia akan berbentuk seperti ini. Solusi umumnya kita akan mencari X atau Y, atau kalau di sini ditulisnya Y atau X sama saja gitu. Nah, Y1, Y2, dan Y3-nya ini yang nantinya akan kita cari itu. Konstanta yang akan kita cari gitu, dengan formulasi seperti ini. Kita mendapatkan solusi umumnya. Solusi khususnya adalah yang seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada misalnya di sini ada benda-benda yang dinamakan dengan M gitu. Jadi di sini ada misalnya ada contohnya ada 3 buah benda gitu.
dan terdapat 6 buah pegas misalnya di sini dengan M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Nah, beratnya sama yaitu 1 kg. Terus kemudian dengan konstanta pegasnya yaitu 10. Terus kemudian gravitasinya juga dia nilai 10 gitu. Nah, dari gambar di sini kita bisa mentransfer dalam bentuk matematis gitu untuk gaya-gaya yang bekerja gitu. Jadi gaya di sini itu yang kita akan nanti cari gitu, atau yang bisa disebut sebagai Y1, Y2 dan Y3 gitu, atau X untuk solusi umum gitu. Nah, dari gambar di sini kita bisa tentukan gitu, kita bisa tulis terlebih dahulu untuk M1 dia mengalami gaya berat. Nah, gaya berat itu adalah massa dikali dengan gravitasi gitu. Kita tuliskan di sini pertama dia ada gaya berat. Gaya yang bekerja di M1 ini dia adalah gaya berat pertama. Terus kemudian dia juga gaya beratnya dikurangi dengan 3 buah massa pegas. Jadi di sini 3 kali konstanta pegasnya gitu. Maksud saya konstanta pegasnya gitu. Konstanta pegasnya pada benda satu gitu. Nah, terus kemudian di sini juga M1 juga gitu, dia juga dipengaruhi oleh gaya pegas dari bawah gitu, gaya dari konstanta pegas dari bawah juga gitu. Makanya dia dikurangi juga gayanya. Ketika dia mantul ke bawah dia juga tertahan oleh si konstanta pegasnya juga gitu. Makanya di sini kita masukkan, kita kurangin lagi. Dan untuk si konstanta pegasnya ini juga kita juga harus kurangi juga untuk gayanya. Gaya dari Y1 nya juga kita harus kurangi dengan gaya Y2 gitu, karena nanti besarnya dia merenggang atau merapatnya itu tergantung dari pergerakan gaya dari Y2 seperti itu gitu. Nah, dari formulasi ini tinggal kita hitung saja, kita satukan, kita akan mendapatkan persamaan pertama seperti ini. Begitupun juga persamaan kedua ini juga dia bergantung M1 ini gaya M2, maksudnya M2 ini dia juga gayanya bergantung kepada Y1, dan di sini bedanya dia juga bergantung pada Y3 juga. Dia juga bergantung, bedanya di sini adalah dia bergantungnya pada 1 konstanta pegas dan juga 2 konstanta pegas di sini, 2K dan 1K saja. Nah, si 2K-nya ini juga bergantung pada Y1 gitu. Setelah kita sederhanakan, jadi kita akan mendapatkan formulasi persamaan untuk F2 itu seperti ini. Selanjutnya F3 juga sama, bedanya di sini F3 dia hanya terpengaruh oleh 1 gaya pegas saja gitu. Jadi gaya yang bekerja di sini ada gaya berat dan juga konstanta pegas yang dipengaruhi oleh benda yang mempunyai gaya sebesar Y2 seperti itu. Sederhanakan kita akan mendapatkan persamaan linear seperti ini. Selanjutnya seperti yang sudah tadi dijelaskan, tinggal kita masukkan saja, kita akan menjadikan sebuah matriks. Nah, sebuah matriksnya ini, nah karena pertama kita masukkan di sini, misalnya di sini ada 5KI1. Nah, ini konstantanya ini yang akan kita masukkan gitu. Jadi 5K, nah kita masukkan, minus 2K kita masukkan. Nah, di sini juga C-nya di sini dia tidak ada, makanya kita tulis 0 ya sebagai 0. Nah, nantinya juga dia dikalikan oleh sebuah variabel di sini. Kita kalikan dengan variabel ada Y1, Y2 dan Y3 seluruhnya gitu. Makanya kita tulis Y1, Y2 dan Y3. Sama juga persamaan 2 juga kita masukkan seperti ini. Dan hasilnya adalah ini. Gayanya juga gaya berat yang dipengaruhi oleh beberapa gaya yang sudah terjadi gitu. Ada konstantanya juga, konstanta pegasnya sudah ada di sini, gaya dari konstanta pegasnya itu. Dan dari sini kita bisa langsung masukkan saja nilai K-nya. Nah, nilai K-nya itu 10. Karena 10 semuanya kita masukkan seperti ini jadinya. Terus juga di sini juga karena M-nya sama gitu, 1 kg. Nah, tinggal kita masukkan si gaya beratnya seperti ini, nilainya 10 semua sama gitu.
Nah, selanjutnya untuk memakai metode Gauss kita perlu menjadikan sistem persamaan linear dalam matriks ini menjadi triangular atas gitu, atau dia itu untuk dia di angka di bawah diagonal seperti ini. Nah, itu dia harus 0, semuanya harus 0, jadi seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya adalah kita perlu menjumlahkan di row 2 ini namanya row 2. Di sini kita tulis R2. Kita perlu menjumlahkan dengan R1. Nah, tapi dengan konstanta berapa? Nah, itu tergantung dari nilainya ini. Jadi ketika kita tulis di sini, misalnya sini kan row 1, row 2-nya di sini adalah 30. Nah, kita plus dengan 2,5 gitu, misalnya nilainya ada 2,5 gitu. Jadi ketika dia dikalikan dengan minus 20 yang ini di R1 ini, jadi di sini itu kita fokus khusus di sini saja gitu. Nah, ketika dibentuk di perkali-kalian, nah dia nanti hasilnya dia akan menjadi 0 seperti itu. Kita kalikan, dia hasilnya akan 0. Dia menjadi 30 dan juga minus 30 seperti itu. Terus juga karena seluruh row-nya harus dikalikan, maka di sini juga kita kalikan juga 30 ini. Nah, 30 ini juga kita kalikan. Nah, maka hasilnya kita akan dapat dengan 111 per 5 gitu. 11 ini juga minus 10-nya juga kita harus kalikan juga. Nah, tapi hasilnya adalah dia tetap atau minus 10 seperti itu gitu. Begitupun juga setelah itu kita karena kita perlu di bawah diagonal ini adalah 0, maka minus 10 ini kita harus membuatkan dia sebagai kita harus mengubah dia menjadi 0 gitu, atau dia belum triangular atas gitu. Nah, kita perlu menjadikannya dia 0. Nah, cara menjadikannya dia 0 itu kita sama seperti yang tadi, khusus row 3 saja. Row 3 itu kita row 3 plus 5/11 dikali dengan R2 itu. Nanti dia hasilnya adalah minus 10 ditambah dengan minus 10 dari sini, hasilnya nanti dia bakalan 0 seperti itu. Tentu juga harus dikalikan semua sampai pojok sebelah sini. Nah, untuk semua row ini yang pertama tadi kan dikalikan semua, dijumlahkan dan dikalikan, dan di sini juga kita jumlahkan dan kalikan seperti ini prosesnya. Kita akan mendapatkan hasil seperti berikutnya tuh. Nah, setelah menjadi matriks dengan triangular atas, nah selanjutnya kita bisa masukkan langsung ke persamaan. Kita bisa langsung mencari besar gayanya, yaitu Y-nya gitu, Y3-nya itu. Nah, di sini kan Y3-nya itu adalah ini dikali dengan Y3 ya, hasilnya adalah 180/11 ya gitu maksudnya. Yang seperti ini. Kita kalikan kan untuk Y3-nya adalah ini dikali dengan ini sama dengan adalah 180/11 gitu. Nah, di sini bisa kita masukkan gitu, bisa kita bisa kita hitung akhirnya karena kita sudah mendapatkan semuanya. Makanya kita langsung masukkan saja gitu. Untuk Y3 dia akhirnya hasilnya 3. Untuk Y2 dia juga dari sini ini adalah sama dengannya konstanta ini kita kalikan Y2 di sini, Y2 dan juga Y3, baris kali kolom dan baris kali kolom juga gitu. Nah, hasilnya dia akan menghasilkan Y2-nya adalah 2, dan untuk Y3-nya, untuk Y1-nya maksudnya dia akan menghasilkan 1 seperti itu gitu. Jadi gaya yang bekerja untuk F1 F1 dia 1, untuk F2 dia 2, untuk F3 dia 3 seperti itu kira-kira. Jadi dia lebih cepat gitu untuk menghitung daripada menggunakan metode sederhana gitu untuk menyelesaikan sistem tugas yang kompleks seperti ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke kode programnya saja. Untuk kode programnya itu yang pertama kita menggunakan 2 kode yang dipisah gitu. Yang pertama kita perlu membuat modul terlebih dahulu, yaitu Gauss Elimin. Nah, Gauss Elimin ini yang akan kita panggil nantinya di kode utamanya. Nah, kode utamanya di sini itu dia
akan menuliskan nilai A dan B sebagai input. Nah, di sini A, B di sini dia sebagai input. Nah, terus akan kita olah gitu dari dia yang menjadikan triangular atas dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini juga ada formulasi-formulasi dari si eliminasi Gauss yang tadi sudah disampaikan. Seperti itu gitu. Ada fase eliminasi, juga ada fase substitusi seperti itu. Nah, terus setelah itu kita tinggal setelah kita menuliskan semuanya, kita sudah masukkan K-nya tadi, semuanya gitu tadi. Nah, kita bisa di sini kan kita lihat K-nya itu setelah kita masukkan K kan nilainya 50 minus 20, 20 minus 20, 30 minus 10 dan juga 0 minus 10 dan juga 10 itu. Ini sudah sesuai dengan yang kita sudah masukkan di sini. Sama ya di sini. Terus juga di sini itu sebagai inputan B. Nah, inputan B-nya semuanya 10, sudah sesuai gitu. Seperti itu. Nah, terus ini dia harus menjadikan triangular atas fungsinya. Nah, seperti itu. Ini untuk menampilkan seluruh perhitungannya. Sekarang langsung kita run saja. Nah, setelah di-run, nah kita langsung mendapatkan nilai si X-nya gitu, atau si Y1, Y2 dan Y3. Di sini sudah sesuai dengan perhitungan. Tadi kan Y1 dia adalah nilai 1, Y2 nilainya adalah 2, Y3 adalah nilainya 3, seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk materi kali ini gitu. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.